Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Putri Maisara. Kemudian juga ada dosen kita yaitu Ibu Hestin Mutmainnah, di mana beliau mengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Oke, di minggu lalu kita mempelajari tentang analisis jabatan, yaitu terkait dengan job description, kemudian job specification, dan job performance ya, standarnya ada apa-apa aja. Ya, akan kita lanjutkan untuk materi pertemuan ketiga itu terkait dengan apa ya, Bu? Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Oke, perencanaan sumber daya manusia. Setelah job analisis yang kita bahas kemarin dan itu selesai dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia, maka tugas selanjutnya adalah menghitung jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Berapa jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan? Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan job analisis yang telah kita tentukan kemarin. Jadi setelah job analisis selesai, kita akan merencanakan berapa sih jumlah sumber daya manusia yang kita butuhkan. Kan kemarin kita sudah membuat model jabatannya apa saja. Kemudian setelah jabatannya kita buat, kita uraikan, kita standarkan, kemudian kita mulai di sini jumlahnya berapa, kan gitu kan, di sini yang akan kita bahas. Kemudian nanti kita akan lihat rentangnya, misalnya direkturnya 1 orang, berarti kan butuh 1 orang direktur dengan standar tertentu. Ada 4 manajer, misalnya manajer apa saja di situ kan standarnya, ada manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, kemudian satunya lagi manajer sumber daya manusia, kan gitu kan, ada 4. Oke, berarti ada 4 manajer, 1 direktur, 4 manajer, kan gitu. Kemudian lagi di bawahnya ada supervisor, dibutuhkan berapa, kepala bagian itu dibutuhkan berapa. Kalau misalnya 1 manajer butuh asisten 1 nih, kan gitu, berarti butuh 4 lagi. Karyawannya jumlahnya berapa yang dibutuhkan. Nah, ini sudah direncanakan sehingga jumlahnya sekian karyawan dengan kriteria seperti ini. Itu di dalam perencanaan sumber daya manusia. Kita lihat apa sih? Kita lihat pengertiannya. Pengertian dari perencanaan sumber daya manusia itu adalah proses meramalkan dan merencanakan tenaga kerja, baik kualitas maupun kuantitas, guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini adalah proses meramalkan dan merencanakan, baik kualitasnya seperti apa, kuantitasnya berapa, guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi dalam satu waktu tertentu. Ya. Kemudian apa sih, Bu, arti penting kita mempelajari tentang perencanaan SDM? Oke. Kalau saya ditanya arti pentingnya, jawaban saya akan penting banget. Kemudian apa saja arti pentingnya? Pertama, menyediakan sumber daya manusia saat dibutuhkan. Jadi kapan dibutuhkan? Pernah saya bahas bahwa organisasi atau perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja ketika, mohon maaf, terjadi kecelakaan, berhenti kerja karena keinginan sendiri, terus kemudian meninggal dunia dan lain sebagainya. Ini kalau ada terjadi seperti itu, sudah ada penggantinya, setidak-tidaknya ada cadangannya, gitu loh. Itu arti penting pertama. Jadi menyiapkan sumber daya manusia saat dibutuhkan. Yang kedua adalah ketika terjadi perubahan iklim usaha atau persaingan bisnis. Nah, ini kan biasanya butuh tenaga kerja yang baru, yang punya keterampilan baru, yang dulunya tidak menggunakan sistem online, sekarang menggunakan sistem online. Berarti kan butuh tenaga kerja yang baru, yang punya keahlian baru nih. Nah, ini yang direncanakan di situ. Berarti organisasi juga harus mempertimbangkan ketika adanya perubahan, baik itu internal maupun eksternal. Iya, itu harus dipertimbangkan betul. Sudah ada dalam perencanaan. Kemudian yang ketiga, jika terjadi pembajakan tenaga kerja. Tahu pembajakan tenaga kerja? Biasanya kalau ada tenaga kerja yang punya keahlian tuh, itu biasanya ditawarin oleh
usaha-usaha yang lain yang sejenis kan, perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dengan mungkin tawaran gaji yang lebih besar gitu. Iya, kompensasi yang lebih bagus di perusahaan yang akan datang, yang sudah ada sekarang. Biasanya kan gitu kan. Ini pembajakan ini sebenarnya tidak diperbolehkan tapi tetap aja dilakukan. Lah, pembajakan ini harus diantisipasi. Manajemen sumber daya manusia harus mengantisipasi. Mereka harus antisipasi agar ketika ada pembajakan begini mereka sudah ada cadangannya, ya kan? Berarti emang harus ada estimasi kalau terjadi. Kalau terjadi, biasanya kalau udah kita ajari pinter, itu kan biasanya kalau nggak ada loyal nih, makanya kan loyalitas kan penting banget nih. Kalau nggak ada loyalitas, biasanya mereka akan gampang pindah. Jadi harus bagaimana sih megang, kalau punya karyawan bagus itu kita pegang, kita berikan sesuatu sehingga mereka loyal, senang bekerja di situ dan lain sebagainya, nggak pergi dari tempat kita. Itu gimana caranya? Itu yang harus kita pertahankan. Kemudian yang keempat tadi, pentingnya yang keempat adalah rendahnya kualitas tenaga kerja kita. Berarti kalau rendahnya kualitas tenaga kerja kita membuka peluang tenaga kerja asing masuk. Didukung AFTA tahun 2015 ini yang bikin deg-degan semua tenaga kerja nih, AFTA 2015 ya kan, tenaga kerja asing boleh masuk kan. Nah ini yang buat menjadi pentingnya kita harus merencanakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang kita miliki. Oke, saya lanjut ya. Oke, perencanaan sumber daya manusia ada 2 cara. Kita akan merencanakan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu jika sewaktu-waktu diperlukan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan karyawan lama dengan berbagai sebab tadi lah. Yang ini sebenarnya sebenarnya kalau kita rencanakan mereka belum keluar sebenarnya kan gitu kan. Nah, jangka pendek itu harus benar-benar kita perhatikan kira-kira berapa karyawan yang kita terima sekian, itu sekian persen akan keluar. Terus kalau ada yang meninggal gimana, kalau ada yang kecelakaan kerja gimana, pokoknya jangan sampai kosong. Itu jangka pendek yang direncanakan. Mungkin itu bisa diperhatikan ketika jalannya organisasi. Mungkin kayaknya si A ini kemungkinan besar bakal meninggalkan perusahaan. Biasanya tidak hanya seperti itu. Biasanya mereka manajemen sumber daya manusia itu sudah bisa prediksi sekian persen dari penerimaan karyawan baru, biasanya dari rekrutmen seleksi, sekian persen itu pasti keluar. Itu mereka sudah bisa prediksi biasanya itu, Mbak. Jadi mereka sudah prediksi. Iya, karena mungkin ini ya Bu, karena mungkin dalam satu organisasi nggak hanya fit di organisasi aja, tapi kita juga harus fit dengan organisasinya. Iya betul. Mohon maaf, bekerja itu adalah keselarasan loh. Ya kan? Benar. Keselarasan antara kita dengan organisasi. Bagaimana kita selaras dengan ini dua-duanya. Kalau selaras kita akan tinggal di situ terus. Ya enggak? Ya kayak jodoh ya Bu. Iya. Kalau jodoh dia terus sampai mati ya. Iya, kalau cuma kita doang berarti kan dia juga nggak nyaman dengan kita, akhirnya iya, dia cabut. Iya, gitu. Akhirnya cerai. Kan gitu kan. Oke. Kemudian jangka panjangnya. Untuk mengantisipasi pembukaan cabang atau pabrik baru, biasanya kalau mereka merencanakan punya pabrik baru atau cabang baru, mereka sudah punya prediksi yang akan bekerja di cabang baru atau pabrik baru itu siapa saja, berapa jumlahnya. Itu jadi jangka panjangnya seperti itu. Karena apa? Setiap organisasi yang berkembang dia akan memikirkan bagaimana dia akan membuka perusahaan ini lebih besar lagi atau membuka cabang baru di tempat yang lain. Biasanya melakukan ekspansi ya Bu. Oke, ya betul. Oke. Kemudian jadi tadi secara jangka panjang dan pendek ini kita harus bisa memprediksi kebutuhan sumber daya manusia disebabkan oleh turnover. Jadi keluar masuknya karyawan. Karena apa? Penyebab turnover itu macam-macam. Yang pertama adalah pensiun. Yang kedua berhenti sendiri. Yang ketiga diberhentikan. Yang tadi karyawan kayak seperti apa diberhentikan. Bebal dan sebagainya. Kemudian yang keempat adanya investasi baru. Berarti kan harus lebih banyak lagi. Kemudian yang kelima adalah adanya penutupan usaha. Jadi gulung tikar atau istilah kasarnya bangkrut. Biasanya itu kan ada. Kalau kita lihat musim pandemi seperti ini,
Ini kan PHK banyak banget. Ya, besar-besaran. Banyak perusahaan yang gulung tikar gitu. Apa yang harus dilakukan itu sudah direncanakan dalam sumber daya manusia, sehingga ketika terjadi seperti pandemi dan sebagainya itu mereka harus sudah rencanakan. Kalau saya gulung tikar mau diapakan karyawan ini dan lain sebagainya, itu sudah ada dalam perencanaan. Oke, lanjut ya di tujuan perencanaan sumber daya manusia. Kita lihat tujuannya. Yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia, menyiapkan SDM yang ada di dalam organisasi ini untuk berbagai kebutuhan, terutama jika karyawan keluar tadi yang disebabkan oleh 5 hal tadi lah. Nah, disebabkan itu keluar itu karena kecelakaan, meninggal, diberhentikan dan lain sebagainya. Jadi menyiapkan SDM ketika terjadi berbagai hal, terutama tadi yang keluar dan sebagainya. Yang kedua, tujuan kedua adalah kebutuhan untuk rekrutmen. Kebutuhan tenaga kerja sudah diprediksi berapa jumlahnya sehingga membantu proses rekrutmen. Kalau terjadi proses rekrutmen itu sudah tahu betul berapa sih jumlah yang saya butuhkan. Itu adalah tujuan dari perencanaan. Selain berapa, kualitasnya seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperbaiki kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Jadi sumber daya manusia itu perlu diasah setiap waktu, baik perilaku dan kemampuannya. Jadi perencanaan ini akan memuat bagaimana sih, kapan sih karyawan ini akan diasah. Kapan sih masuk diklat, kapan sih masuk pelatihan, kapan sih harus menempuh pendidikan tertentu, itu sudah direncanakan. Berarti harus upgrade selalu ya? Iya. Terus termasuk siapa yang berhak mendapatkan itu. Tadi ya, ingat kalau punya karyawan diasah lagi, nggak bisa lagi, ya jangan diasah terus. Biaya yang kalau kita keluarkan akan tinggi kan gitu kan. Nah, mungkin itu berefek ya Bu, berefek. Ke aktivitas. Iya, kemudian masih banyak kok sumber daya manusia yang lain, kenapa hanya fokus di satu itu terus? Yang kamu asah nggak bisa terus kan gitu kan. Ini pekerjaan manajemen sumber daya manusia. Sehingga mereka itu sebenarnya gini, manajemen sumber daya manusia itu kalau mengelola manusia itu harus pakai seni, ya kan itu kan? Ya, dia harus pakai seni. Kenapa harus menggunakan seni? Karena manusia atau kita itu berasal dari lingkungan yang berbagai macam. Kita lihat dari suku, udah beda-beda kan? Agama udah beda-beda, ras berbeda, kemudian antar golongan kita juga beda-beda, kemudian nanti ada pendidikan yang beda, umur yang berbeda, perilaku yang berbeda, macam-macam yang berbeda. Sehingga kalau manajemen sumber daya manusia nggak punya seni, diperlakukan sama. Kita bukan benda mati kan gitu kan. Bangku itu kalau dipindah nurut kok, nggak ngeluh, ya nggak, mau dipindah kemana aja. Manusia dipindah dari satu tempat ke tempat lain, waduh, komplain, gak gampang kan ya. Jadi seni dipindah, caranya yang indah kan gitu kan, ya kan, itu caranya. Berarti berbeda-beda individu, beda juga jalan caranya, ataupun cara menanganinya ya. Iya betul. Kemudian sampai mana tadi? Yang keempat ya, penghematan biaya. Penghematan biaya, efisiensi tenaga kerja terutama yang kurang produktif tadi. Bagaimana sih kalau yang tidak produktif harus diapain dan sebagainya. Yang kelima, menjaga agar loyalitas. Jadi bagaimana agar karyawan loyal? Usaha manajemen sumber daya manusia agar karyawan loyal, setidaknya mereka memberikan perhatian terutama tentang kondisi fisik, lingkungan kerja diperbagus, kondisi pekerjaan, fasilitas dan lain sebagainya. Setidak-tidaknya minimal itu. Sehingga apa? Tidak ada alasan orang nggak loyal. Bagaimana caranya manajemen sumber daya manusia itu membuat agar nggak ada satupun celah untuk karyawan membuat alasan mereka untuk tidak loyal terhadap organisasi. Berarti itu kenyamanan di tempat kerja ya. Iya. Ingat, kalau orang nyaman itu ngapain aja mau kok. Ya enggak? Ya kan? Nyaman itu mau melakukan apapun. Kalau saya mau bercerita, saya sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Saya mau melakukan apapun ketika suami saya ngasih apapun kan gitu kan. Nah, ketika suami saya minta apa aja dikasih, saya mau kok ngelakuin apa aja, mbok suruh apain aja mau kan gitu kan. Nah, itu sama. Itu contoh terkecil dari kondisi organisasi paling kecil di dalam
sosial kan rumah tangga kan biasanya gitu. Iya. Sama dengan organisasi. Ketika organisasi itu memberikan yang terbaik, pasti mereka juga akan melakukan terbaik. Iya, Oke, benar. gitu ya. Terima Berarti kasih. kayak memanusiakan manusia. Iya, betul. Oke, gitu ya Mbak ya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di pertemuan ketiga ini kita lebih membahas ke perencanaan SDM, apa pentingnya sih, kemudian jangka pendek apa jangka panjang, kemudian juga tujuannya apa-apa aja. Oke, baik teman-teman, akan kita lanjutkan ke pertemuan keempat selanjutnya. Mungkin sangat menarik ya untuk dipelajari mata kuliah ini Insya Allah. karena menyangkut ke manusianya. Bagaimana sih memanusiakan manusia? Oke. Gitu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi